Video yang paling banyak di request adalah cara menarik Fibonacci untuk trading saham. Dan ini adalah videonya, so langsung aja, let's go. Halo Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Sinjaya dan selamat datang di kelas trading SKS ke-19. Mungkin ini udah lama banget ya dari kelas trading SKS yang ke-18 dan di situ kita udah jauh banget belajar sampai ke divergence. Dan ini kita hari ini akan membahas satu topik yang paling banyak banget di request sama kamu, yaitu tentang Fibonacci. Ya, jadi ini adalah alat bantu kita yang bisa menentukan di mana sih harmonic support dan resistance-nya. Nah, seperti yang sering saya bilang, kalau kelas trading SKS ini adalah kelas trading yang berlanjut ya, dari hari pertama terus kedua dan sampai ke 19. So buat kamu yang belum nonton di hari pertama sampai ke 18, kamu wajib nonton dulu. Jadi video ini bisa di pause dulu, especially kamu harus nonton dulu yang kelas trading hari ke-8 dan 9 karena itu tentang support dan resistance. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang support dan resistance. Oke, jadi saya yakin kamu udah gak sabar banget gimana sih cara menggunakan Fibonacci dan gimana cara narik yang benar ya. Itu biasanya pertanyaan yang sering masuk ke saya. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita akan mulai kelas hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke semua teman trading kamu biar mereka juga bisa belajar di channel ini, terutama di kelas trading SKS. Playlistnya ada, kalian bisa cek di situ. Dan thank you banget untuk supportnya sampai selama ini agar channel trading ini bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai kelas hari ini. Let's go. Oke, Smart Trader, saya yakin banget kamu semua yang nonton hari ini ya, at least udah lulus SMA, udah lulus kuliah. Dan saya yakin dulu waktu kamu ada di bangku SMA, kamu udah pernah belajar tentang Fibonacci ya. Kalau nggak salah di pelajaran matematika, kita semua belajar tentang Fibonacci. Jadi sebenarnya nggak terlalu asing banget lah ya kita mengenal tentang Fibonacci ini. Jadi saya nggak akan terlalu bener-bener bahas detailnya Fibonacci itu apa. Kamu bisa Google sendiri aja karena informasinya banyak banget. Nah, untuk membahas tentang Fibonacci, saya akan mulai dari satu fakta yang harus kamu ketahui terlebih dahulu ya. Seperti yang kita tahu, kalau analisis technical ini dulunya itu ditemukan oleh seorang Charles Henry Dow. Beliau dari abad ke-19 itu udah mulai untuk melakukan riset dan juga observasi tentang pergerakan harga saham. Dan beliau berhasil menemukan beberapa poin penting yang sampai hari ini kita kenal dengan istilah Dow Theory. Jadi sekarang kita akan kembali ke monitor dan kita akan melihat terlebih dahulu salah satu prinsip daripada Dow Theory. Ya, jadi di sini ada 6 basic sebenarnya. Kita akan highlight yang pertama ya, the market has 3 movement. Kemudian di sini kita lihat the main movement atau biasa kita sebut dengan primary movement atau major trend. Ini bisa berlangsung kurang lebih 1 tahun sampai beberapa tahun ke depan ya, dan ini bisa bullish atau bearish. Nah, yang perlu kita note adalah di sini selain main movement ada medium swing. Medium swing di sini seringkali disebut dengan secondary reaction juga atau intermediate reaction, dan ini bisa berlangsung 10 hari sampai 3 bulan ya. Ini based on observasi seorang Charles Henry Dow. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa generally retrace from 33% sampai 66% dari primary movement yang sebelumnya terjadi. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau misalkan kita dalam sebuah pergerakan ya, jadi di sini udah ada trading view seperti biasa dan kita akan coba untuk mentranslate Dow Theory punya sentence atau statement ya yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, let's say marketnya bullish dan di sini ada yang namanya primary movement ke atas. So ini adalah major trendnya lagi bullish. Kemudian selain ada major trend, ada juga namanya secondary reaction. Oke, jadi secondary reaction-nya ini biasanya akan turun dan retrace. Dan retrace-nya di sini itu biasanya di kisaran 33% sampai 66%. Jadi di sini saya akan coba tulis aja 66%. Dan seperti biasa di kelas trading SKS ini saya benar-benar pengen ngejelasinnya sejelas mungkin ya, sebertahap mungkin biar teman-teman semua sekali nonton udah bisa ngerti. Nah, di sini adalah retrace-nya 33 sampai 66%. Nah, kenapa dia menemukan bahwa retrace-nya ini 33 sampai 66%? Ternyata kalau kita mau coba untuk bahas dulu tentang Fibonacci sequence ya. Teman-teman pasti udah belajar ya sebelumnya, tahu bahwa deret angka Fibonacci itu adalah dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, kemudian 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, kemudian berlanjut
berlanjut lagi, ini semua ditambahin aja ya. Jadi angka terakhir dijumlahkan dengan angka kedua terakhir, kemudian dapatlah angka-angka selanjutnya. Oke, ini salah ya, harusnya 13, kemudian 21, 34, 55, 89, dan sebagainya. Nah, ini adalah Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci. Nah, dari deret angka Fibonacci ini yang menarik adalah, nah kalau kita coba untuk menghitung di mana angka yang pertama kita coba untuk bagi angka yang kedua, itu akan menghasilkan sebuah rasio yang paten dan berulang-ulang dan semuanya itu sama. Kita akan coba di sini. Oke, di sini kita sudah ada kalkulator, kita akan coba bagi angka 2 dengan 3. Jadi di sini 2 bagi 3. Oke, rasionya adalah 0,66. Kemudian kita akan coba lagi 5 bagi 8. Di sini kurang lebih 0,6 juga ya, tapi 0,625, semakin kecil. Tapi kalau kita terus coba untuk bagi angka yang lebih besar, misalkan 21 dibagi 34. Oke, nah di sini ketemu 0,617 atau kalau kita buletin ke atas 0,618. Kita akan coba lagi 55 dibagi 89. Jadi ini 55 dibagi 89. Kita akan coba di sini juga sama 0,617 ya, atau mendekati, kita buletin ke atas 0,618. Nah, nanti kelanjutannya pun sama, punya rasio kurang lebih 0,618. Dan itu yang kita sebut dengan the golden ratio, 0,618. Nah, sekarang yang uniknya lagi, kita coba untuk bagi angka yang pertama dengan angka yang ketiga ya. Contohnya di sini 3 dibagi 8. Jadi angka yang ada di sini kita bagi dengan 8 yang ada di sini ya. Jadi ini ketemu 0,37 ya. Di sini kurang lebih 0,37. Kemudian kita akan coba lagi dengan angka yang lebih besar. Misalkan di sini 21 dibagi 55 ya. Di sini bisa dilihat 21 dibagi dengan 55. Kita ketemu 0,381. Ya, kita coba lagi 34 dibagi 89. Nah, di sini ketemu 0,382 dan selanjutnya kalau kita teruskan itu semua sama, dapat hasil. Yang pertama adalah 38,2%. Yang kedua adalah 61,8%. Dan Fibonacci ini sebenarnya, rasio Fibonacci ini atau Fibonacci sequence yang ada di sini itu sebenarnya applied sekali dengan apa saja unsur yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita coba hubungkan dengan keilmuan biologi atau geografi atau apapun itu, pasti ada sesuatu yang mengandung unsur Fibonacci tadi atau the golden ratio tadi. Di sini kita akan coba untuk melihat Fibonacci fotografi ya. Setelah saya pelajari juga karena saya suka fotografi sedikit ya dulu. Nah, ternyata fotografi ini kalau misalkan di dalam sebuah karyanya tersebut mengandung rasio Fibonacci, itu akan menghasilkan sebuah foto yang jauh lebih enak dilihat oleh mata. Contohnya seperti ini. Ini ada satu gambar. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah pohon, kemudian di sini ada seperti padang rumput. Kalau misalkan kita perhatikan, nah di sini ada mengandung sebuah unsur dari Fibonacci tadi. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat ini menjadi sebuah karya yang bagus ya. Daripada kalau misalkan si pohonnya ada di tengah, kemudian ada padang rumput yang di bawah di sini itu lebih nonjol ke atas, saya yakin nggak semenarik ini gitu gambarnya, karena tidak ada unsur Fibonacci di sana. Nah, kalau teman-teman fotografi juga pada tahu ya, kalau kita kenal dengan yang namanya rule of third. Jadi kalau teman-teman lihat di kamera HP atau di kamera apapun, kadang-kadang ada sebuah garis yang membagi menjadi 3 bagian di kamera ya. Contohnya seperti yang ada di layar di sini. Nah, rule of third ini itu digunakan untuk sebagai guideline kita mengambil sebuah objek, seharusnya itu yang bagus itu kalau misalkan ada di sebuah rasio yang mengandung Fibonacci. 1 dibagi 3 itu adalah 0,33 dan 2 dibagi 3 adalah 0,66 dan itu akan menghasilkan sebuah foto yang jauh lebih menarik untuk dilihat mata. Kemudian selain fotografi juga ada di seni musik. Kalau kita perhatikan di sini, ini chord C ya. Kalau chord C itu kita coba tekan, itu mengandung notasi 1, 3, 5, dan 8. Dan kalau kita pencet bersamaan itu menjadi chord C. Nah, secara nggak sadar di sini juga merupakan sebuah Fibonacci sequence ya, 1, 3, 5, dan 8 itu adalah angka-angka Fibonacci. Dan pernah ada satu video juga ya di sini, teman-teman nanti coba bisa dengerin lah ya, di sini viewsnya aja udah 6 juta lebih. Dia mencoba untuk bermain piano itu menggunakan semua Fibonacci sequence dan hasilnya itu sangat-sangat indah. Jadi Fibonacci ini kenapa kita sebut dengan sesuatu yang harmonis? Karena itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan nature dan itu applied ya, bukan
bukan cuma di fotografi, bukan cuma di musik, bukan cuma biologi, di financial market juga itu apply, oke? Nah, sekarang kita balik sedikit ke Dow teori. Jadi di sini medium swingnya atau secondary reactionnya di sini, kalau kita coba tarik Fibonacci dari bawah ke atas ini, itu biasanya berhenti di 61,8 atau di 38,2. Di sini antara 33 sampai 66, tapi mostly dia akan sesuai dengan Fibonacci either di 38,2 atau 61,8 di area tersebut. Jadi nggak benar-benar di titik itu, tapi ini merupakan sebuah area. Nah, 50% di sini juga biasanya sering ya. Jadi 50 di sini setengah daripada primary movement yang sebelumnya, atau di sini kalau secara Fibonacci 1 dibagi 2 itu sebagai 50% juga. Jadi ini sometimes 50% juga bisa membuat harganya rebound dan kemudian naik lagi ke atas, melanjutkan primary movement yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya menarik Fibonacci. Nah, ini paling sering banget ditanyakan karena kalau saya lihat masih banyak sekali yang salah untuk menarik garis Fibonacci. Jadi di sini teman-teman samakan dulu settingannya sama yang punya saya. Tinggal di double klik aja di TradingView Fibonacci-nya. Kemudian teman-teman nyalakan 0, 0,382, 0,5, 0,618 dan 1. Nah, di sini artinya 0 itu adalah titik yang di atas, 1 itu atau 100% itu adalah titik yang di bawah. Kemudian rasio yang ada di antaranya itu adalah berapa persen penurunannya dari titik yang ada di atas ya. Jadi kalau sepertiga itu 33%, kalau misalkan 2/3 di bawah itu adalah 66% ya. Jadi cara menariknya adalah kalau marketnya bullish, kalau primary movementnya itu naik ke atas, artinya kita tarik dari swing yang ada di bawah. Ini swing yang ada di bawah, kita tarik ke swing yang ada di atas di sini ya, kita tarik ke sini. Jadinya di sini kita bisa menentukan di mana sih support harmonik di saham tersebut. Biasanya kita bisa pay attention di 38,2% dan 61,8%. Kalau dia rebound di 38,2%, biasanya itu mengindikasi bahwa trennya itu sangat strong ya, atau masih strong naik ke atas. Tapi kalau misalkan sebuah saham itu penurunannya atau retracementnya itu sampai 61,8, itu menandakan bahwa tren tersebut tergolong standar aja gitu, nggak strong, nggak juga lemah ya, tapi dibilang standar aja. Jadi menurut saya ini sudah cukup clear, kita udah mulai dari basic, dan sampai sekarang kita udah tahu teman-teman gimana caranya menarik garis Fibonacci. Nah, ini kan situasinya ketika sahamnya bergerak bullish. Gimana kalau misalkan sahamnya bergerak bearish? Kita tahu kalau saham yang bergerak bearish adalah saham yang konsisten membentuk low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan sebagainya ya. Ini adalah ciri-ciri saham yang bergerak bearish. Nah, bagaimana caranya kita menarik garis Fibonacci ketika harganya sedang ada di dalam sebuah tren bearish? Kita harus tentukan dulu kalau misalkan primary movementnya itu adalah yang bergerak turun ke bawah ya. Jadi ini adalah primary movement. Saya akan kasih warna merah aja di sini biar kelihatan. Ini adalah primary movement, ini primary movement ke bawah, ini juga primary movement ke bawah, dan secondary movementnya adalah atau secondary reactionnya adalah pergerakan naik ke atasnya. Di sini adalah secondary movementnya. Saya akan kasih warna hijau di sini ya. Jadi ini adalah secondary movementnya, secondary movementnya, secondary movementnya. Nah, bagaimana cara kita menarik garis Fibonacci dan bagaimana cara kita tahu di mana sih harmonic resistance-nya? Caranya adalah kita menarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di bawah sini. Jadi yang kita tarik adalah swing daripada si primary movement-nya ya. Kalau ini adalah primary movement, nah kita tarik dari swing tersebut. Oke, jadi ini jelas ya. Dan biasanya secondary reaction di sini di atas itu akan terpantul di antara 38 atau 61,8%. Jadi kalau ternyata koreksinya 38,2%, itu trend bearish-nya masih dibilang strong. Tapi kalau misalkan sampai 61,8, itu the strength of the trend itu masih stabil atau standar. Nah, kira-kira seperti itu. Menurut kamu susah atau gampang cara menarik Fibonacci? Kalau teman-teman masih ada yang belum jelas, tolong tulis komen di bawah. Nanti kita akan bantu untuk menjelaskan lagi. Jadi di kelas trading SKS ke-19 ini kita mencari yang namanya internal retracement. Oke? Nanti ya abis ini mungkin di kelas trading hari ke-20 kita akan belajar gimana sih cara tahu terluar yang ada di sini berhenti.
Ya, jadi kalau ini internal retracement, nanti kita akan belajar external retracementnya seperti apa. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira dia berhenti untuk turunnya di mana. Kalau marketnya bearish, kalau marketnya bullish, kita tahu nanti stop di atasnya itu di mana. Biasanya itu digunakan untuk mencari resistance yang ada di atasnya kalau misalkan saham tersebut sedang ada di level all time high yang ada di atas. Tapi sabar dulu, kita simpan untuk hari-hari berikutnya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung melihat di sahamnya secara langsung. Oke, nah di sini ada satu saham yang waktu itu sempat saya analisis juga, kalau nggak salah saya bikin IG Reels-nya ya tentang Fibonacci juga, dan ini adalah saham MDKA. Nanti saya akan coba untuk kasih lihat ya di video ini IG Reels-nya seperti apa, teman-teman biar bisa lihat. Cara menarik Fibonacci cek. Pertama, tentukan dahulu swing high dan swing low dari sebuah wave atau gelombang. Kedua, tarik garis Fibonacci dari bawah ke atas. Mari kita lihat, tuh kan harganya reject Fibonacci 61,8%. Sekarang, mari kita coba tarik Fibonacci dari sini ke sini. Nah, fokus di 61,8% karena merupakan golden ratio. Jadi harganya memiliki peluang untuk mantul di Fibo 61,8. Selamat mencoba, follow, like, and share untuk tips lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, ini adalah saham MDKA. Kita akan coba lihat di weekly time frame dulu deh, biar terlihat jelas ya. Nah, kalau misalkan pertama kita perhatikan, ini udah jelas banget trennya itu bergerak uptrend ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat ada yang namanya primary movement dan secondary reaction. Oke, jadi primary movement yang tadi adalah kalau misalkan marketnya bearish, berarti dia bergerak naik ke atas. Kurang lebih seperti ini. Ini saya kasih warna hijau ya di sini. Oke, kemudian primary movement-nya lagi adalah ini, naik ke atas. Kemudian ke bawahnya di sini adalah secondary reaction. Kemudian dia naik lagi, ini primary movement, dan ini juga sekarang lagi primary movement lagi naik ke atas. Oke, jelas ya. Nah, setelah primary movement, ketika dia turun ini kita sebut dengan secondary reaction atau koreksi istilah gampangnya ya. Nah, ini adalah koreksi, kemudian dia naik lagi marketnya, kemudian koreksi lagi ke bawah, kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi ke bawah. Ya, ini saya kurang lebih hubungkan seperti ini. Jadi biar jelas aja, saya akan coba untuk close dulu di sini. Nah, untuk penurunannya di sini, seperti yang tadi kita udah belajar, gimana sih cara mencari harmonic supportnya? Ya, caranya adalah kita tarik dari bawah, swing yang paling bawah, ke swing yang ada di atas ini daripada primary movement-nya. Ya, kurang lebih seperti ini cara menariknya. Nah, kemudian kita lihat lagi, dan ternyata marketnya itu rebound di antara 38,2 sampai 50%. Ya, jadi ini masih strong dia punya trennya. Kemudian ketika dia naik ke atas, kita bisa lihat ini juga marketnya naik ke atasnya secara strong ya. Kemudian terjadilah primary movement dan saat ini turun membentuk yang namanya secondary reaction. Kalau kita bingung di mana sih secondary reaction-nya, di sini kita akan clear dulu. Kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci ya untuk mencari di mana sih support yang harmoniknya. Kita akan tarik dari swing yang ada di bawah sini, swing low yang ada di bawah sini, kita tarik ke swing high yang ada di atas sini. Jadi kita tarik seperti ini, dan kalau kita perhatikan exactly di 61,8%, harganya itu melakukan rejection. Kemudian dia kembali naik lagi ke atas. Nah, teman-teman kalau misalkan ingat ya di kelas trading SKS hari ke-8, saya bilang kalau misalkan semakin banyak support yang ada di satu area, ya kita coba pakai alat bantu Fibonacci, kita coba pakai alat bantu daripada historical price ya atau classic support, itu akan menambah probability di mana area tersebut itu bisa dibilang atau dikatakan memiliki area support yang valid atau yang stronger ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga ada yang namanya classic support, sebelumnya ada di sini dan persis banget di 61,8. That's why harga MDKA ketika turun ke area di sini bisa melakukan rejection dan melanjutkan primary movement-nya ke atas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita tarik lagi dari bawah, kita tarik ke atas. Caranya seperti ini. Biar lebih jelas, kita tarik dari swing yang ada di sini, kita tarik ke swing yang ada di atas sini. Ya, biar teman-teman bisa belajar lebih jelas juga. Kemudian kalau kita perhatikan dia retrace 61,8 di mana di situ merupakan the golden ratio dan akhirnya marketnya kembali naik ke atas. Jadi kalau kita bisa menarik gambar Fibonacci, kemudian kita lihat lagi di situ ada yang namanya support area dari sini, itu akan menambah probabilitas harganya untuk bisa reject di area tersebut. Nah, kemudian kalau kita coba lihat di sini di daily time frame itu juga ada swing-swing kecilnya ya, dan teman-teman juga bisa tarik yang namanya Fibonacci.
Kalau kita perhatikan di sini ada primary movement naik ke atas, kemudian dia koreksi ke bawah. Nah, di sini kita bisa coba menggunakan Fibonacci untuk mengukur di mana sih probability harganya akan melakukan yang namanya rebound. Ternyata ketika dia turun marketnya di 38,2%, dia sudah naik ke atas. Artinya trennya ini saat ini sedang strong. Jadi ini bisa diantisipasi sebagai level kita untuk beli atau buy on weakness. Ya, sekali lagi, Fibonacci ini salah satu alat bantu yang merupakan favorit saya dan biasanya saya gunakan karena pertama mudah, simple, dan juga bisa membantu kita lebih akurat lagi dalam menentukan support dan resistance. So, gimana menurut kamu? Apakah materi hari ini sangat jelas ya? Kalau menurut kamu sangat jelas, boleh dong di like videonya, di share, di subscribe juga ke teman-teman yang lainnya, biar channel ini dan saya semangat untuk mengedukasi para trader yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya karena kita akan buat part yang kedua di kelas trading hari yang berikutnya ya, di hari yang ke-20, dan kita akan melihat bagaimana cara kita menentukan di mana sih resistance yang ada di atas ketika saham tersebut all time high seperti MDKA saat ini. Kalau kita coba lihat ke kiri kan nggak ada resistance lagi, tapi kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melakukan yang namanya antisipasi terjadinya rejection di level atas biar kita bisa taking profit secara optimal. Jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu semua trader yang menonton. Nah, buat kamu yang belum nonton kelas trading SKS sebelumnya di hari ke-18, kamu bisa nonton videonya ada di sebelah sini, dan di sebelah sini juga ada video lainnya yang tidak kalah menarik tentang trading yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thank you so much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.